Sama kami di Anyus Pagi bersama saya Gede Satria dan Aya Nufus, rekan saya. Dan pemirsa, berikutnya tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi puluhan nelayan yang terombang-ambing di perairan Pulau Babi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ya, kapal yang ditumpangi nelayan tersebut pemirsa mengalami mati mesin dan kebocoran akibat dihantam gelombang tinggi. Kapal yang ditumpangi nelayan ini terombang-ambing di tengah laut di perairan Pulau Babi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kapal mengalami mati mesin dan kebocoran akibat dihantam gelombang tinggi. Beruntung, tim SAR cepat tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi para nelayan ini. Sebanyak 23 nelayan berhasil diselamatkan dan dibawa ke Pelabuhan Wuring. Sementara, 3 kru kapal yang memilih bertahan di kapal terus dipandu untuk mencari tempat berlabuh yang aman dari hantaman gelombang. Kapal Jangkar Samudra itu berlayar dari Larantuka ke Maumere untuk mencari ikan, namun dalam perjalanan itu mengalami mati mesin di wilayah kurang lebih di Pulau Babi dikarenakan hantaman gelombang. Rencananya, usai mendapatkan pemeriksaan medis, ke-23 nelayan ini akan dipulangkan ke rumah masing-masing oleh Dinas Sosial Kabupaten Sika. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Anyus melaporkan. Pertandingan balap F1 Powerboat World Champion 2023 yang digelar di Danau Toba berhasil menyedot perhatian ribuan penonton. Penonton yang berasal dari dalam dan luar negeri memadati sekeliling Teluk Balige di perairan Danau Toba, Sumatera Utara. Sebelumnya sesi kualifikasi yang seharusnya digelar pada hari Sabtu ditunda menjadi Minggu siang akibat cuaca buruk. Meski demikian, Presiden Joko Widodo turut hadir menyaksikan pertandingan tersebut. Jokowi menyebutkan perhelatan balap powerboat F1 ini bisa meningkatkan perekonomian, khususnya di wilayah Kabupaten Toba. Saya bicara apa adanya ya, ini sebuah event yang sangat seru sekali dan saya juga baru pertama kali melihat F1 Powerboat ini. Dan kita harapkan event-event internasional ini bisa membangun brand setiap daerah di sini. Di Danau Toba ada F1 Powerboat, nanti di Mandalika ada MotoGP, di Jakarta ada Formula E, nanti di Mandalika ada Superbike. Saya kira ini akan men-trigger ekonomi di daerah. Sangat bagus sekali. Kejuaraan dunia F1 H2O adalah seri internasional unggulan dari perahu balap dengan 1 kursi. Kejuaraan ini diikuti oleh 10 tim dengan 20 pembalap. Dalam satu musim kejuaraan dilaksanakan 8 seri balap, dengan seri pertama di tahun ini digelar di Danau Toba, Indonesia. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, kejuaraan F1 Powerboat yang digelar di Danau Toba, Sumatera Utara dimenangkan oleh pembalap dari asal Polandia, maksud kami, Bartek Marszalek. Balapan yang berlangsung seri dalam F1 Powerboat Toba yang digelar 18 lap. Pembalap tim The Stromoy Racing, Bartek Marszalek, meraih gelar juara pertama sepanjang karirnya pada Formula 1 Powerboat. Marszalek sukses mengonversi pole position pertamanya menjadi gelar juara di Grand Prix Indonesia. Sementara itu, Sami Celio dari tim Sharjah menempati posisi kedua. Posisi ketiga direbut oleh pembalap asal Victory Team. Because we're amazing people, it's great honor to be here. I would love to go back next year, and my dream is to have another victory here. This is my first victory in Formula 1.
Pemirsa, demi mendukung perkembangan sepak bola anak di Indonesia, sebuah kejuaraan nasional digelar di Gor Sumantri, Brojonegoro, Jakarta. Sebanyak 52 tim dari seluruh Indonesia berkumpul untuk berkompetisi dan melahirkan bibit-bibit pesepak bola anak yang tangguh. Garuda Anak Nusantara bersama Nestle Milo kembali mendukung perkembangan sepak bola anak Indonesia melalui Milo National Championship 2023. Milo National Championship 2023 merupakan turnamen sepak bola anak yang diikuti 2.000 peserta, terbagi dalam dua kategori usia, yakni U11 dan U13. Turnamen ini diikuti oleh 36 tim U13 dan 16 tim U11 yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia. Milo National Championship 2023 diharapkan dapat membangkitkan semangat berlatih sepak bola anak Indonesia setelah terhenti beberapa waktu akibat pandemi. Kebetulan kita punya misi yang sama untuk pembinaan sepak bola anak-anak Indonesia. Jadi pada saat kita mengajukan kerjasama dengan Milo, Milo mendukung. Jadi event ini kita didukung oleh Milo sepenuhnya untuk kategori U11 dan 13 ini di tahun 2023 ini. Jadi memang untuk Milo sendiri kita punya gerakan yang namanya Milo Aktif Indonesia. Dan ini sudah lebih dari 4 dekade. Jadi kita memang berkomitmen untuk mewujudkan generasi masa depan Indonesia yang sehat, aktif dan berkarakter tangguh. Dan salah satu platformnya ini melalui olahraga. Kenapa olahraga? Karena olahraga ini kita percaya selain juga bisa mewujudkan generasi yang sehat dan aktif, tapi juga bisa mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti percaya diri, kerjasama tim, fair play, disiplin ya yang sangat dibutuhkan oleh generasi masa depan kita. Pertama untuk tambah jam terbang untuk anak-anak. Anak-anak lebih pengalaman, ada anak lebih terpantau karena mereka dari kampung ya, dari Rembang, Jawa Tengah, dan perlu untuk go internasional insya Allah kalau memang banyak yang mendukung dari pembinaan anak di usia dini. Ini anak-anak kampung ternyata juga bisa tampil di Jakarta, mereka tidak minder, mereka punya semangat juang yang tinggi untuk menjadi sang juara. Ajang ini juga diharapkan dapat menanamkan kecintaan olahraga sejak dini dan melahirkan bibit-bibit pesepak bola yang memiliki mental juara. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Indra Okta, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi politik. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali memberikan kode terkait sosok Capres dan Cawapres saat menghadiri Rakornas Partai Amanat Nasional atau PAN. Sementara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberi sinyal keras akan mengusung Ganjar Pranowo dan Erick Thohir pada Pilpres 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo berkelakar enggan mengabsen tokoh yang berpotensial maju sebagai Capres-Cawapres dalam acara Rakornas PAN di Semarang, Jawa Tengah. Di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir, Jokowi menyebut kader PAN yang hadir sudah tahu siapa yang ia maksud. Biasanya awal-awal sambutan seperti ini di semua partai saya absen Capres-Cawapres. Tapi pagi hari ini saya tidak akan mengabsen Capres dan Cawapres. Karena calonnya yang hadir sedikit. Nggak usah diabsen, semua sudah tahu siapa. Kornas pemenangan PAN kok di Jawa Tengah. Jawabannya saya sudah punya sekarang, jawabannya sudah punya. Strateginya, oh ini strategi, udah. Mendekati Pak Ganjar, mendekati Bupati Wali Kota dihadirkan semuanya, udah betul. Sementara itu dalam pidatonya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memuji kinerja Ganjar dan Erick Thohir. Zulhas juga menutup pidatonya dengan sebuah pantun yang menyiratkan dukungan PAN kepada Ganjar dan Erick. Kami yakin PSSI akan jauh lebih baik dari sekarang, insya Allah. Karena apa? Saudaraku Erick Thohir punya nyali. Gubernur Jateng, Mas Ganjar Pranowo.
Kelihatan Pak, rambutnya tambah putih Pak. Kening mulai berkerut Pak itu. Itu nggak dibuat-buat Pak, alami itu Pak. Sebagaimana tanda-tanda dari Bapak Presiden. Jalan-jalan ke Simpang 5. Jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Rakornas Partai Amanat Nasional digelar di Semarang pada hari ini dan dihadiri oleh 2.400 kader PAN. Dalam sambutannya, Jokowi juga mengingatkan PAN agar jangan sampai salah memilih koalisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bakal calon presiden Anies Baswedan menghadiri apel siaga pemenangan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Stadion Madia Jakarta pada pagi kemarin. Dalam pidatonya pemirsa, Anies memuji jasa para presiden RI dari Soekarno hingga Jokowi. Partai Keadilan Sejahtera menggelar apel siaga pemenangan pemilu 2024 di Stadion Madia GBK Senayan, Jakarta, Minggu pagi. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, turut hadir dalam apel siaga ini. Sebelumnya, PKS telah resmi mendeklarasikan dukungannya bagi Anies sebagai bakal calon presiden di Pilpres mendatang. Dalam pidatonya, Anies memuji jasa Presiden RI mulai dari Soekarno hingga Jokowi. Menurutnya, setiap pemimpin meninggalkan kesinambungan yang tidak boleh dilupakan. Yang kedua, Presiden Soeharto yang mewariskan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian Presiden Habibie yang menjunjung tinggi kebebasan dan upaya pemajuan demokratisasi. Lalu Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang meneguhkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Lalu Presiden Megawati yang menjadi simbol bahwa perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Lalu kemudian Presiden SBY yang mampu menghadirkan stabilitas nasional dan memajukan demokrasi. Serta Presiden Jokowi yang telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok negeri. Presiden PKS Ahmad Syaiqo memimpin ikrar pemenangan pemilu 2024 bersama ribuan pengurus dan kader PKS yang hadir. Salah satu poin ikrar tersebut adalah menginstruksikan kader PKS untuk bekerja memenangkan PKS dan Anies Baswedan sebagai bakal capres di pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai pelatihan digelar untuk pemberdayaan masyarakat. Selain untuk menambah peluang usaha, pelatihan kewirausahaan digelar agar warga memacu ekonomi daerah. Pelatihan pembuatan sirup dari jeruk kalimansi diadakan relawan Espas Sahabat Sandiaga Uno di Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Kegiatan digelar untuk membantu masyarakat memenuhi permintaan terhadap komunitas jeruk kalamansi yang kerap dijadikan bahan pembuatan sirup. Juga upaya menjadikan jeruk kalamansi sebagai ikon pariwisata Bengkulu. Pelatihan ini juga diharapkan dapat mempercepat kebangkitan ekonomi serta membuka peluang usaha di daerah. Mendorong para santri agar piawai dalam kewirausahaan, relawan santri dukung Ganjar memberikan mesin jahit, serta pelatihan menjahit di Pondok Pesantren Nul Erfalah, Serang, Banten. SDG menilai santri harus memiliki keterampilan agar menjadi generasi yang unggul dan berkualitas. Pelatihan ini diharapkan menjadi sarana meningkatkan SDM para santri untuk menjawab tantangan di masa mendatang. Selain menggelar pelatihan, juga digelar istighosah dan doa bersama untuk negeri agar terhindar dari perpecahan. Kiai Muda Jatim dukung Ganjar terus berkomitmen membuat pesantren menjadi cikal bakal lahirnya UMKM baru untuk membuka lapangan kerja. Mereka pun menggelar pertemuan bertema Sarasehan Pesantren Prener. Pesantren Prener bertujuan membangun minat para santri dan masyarakat di lingkungan pesantren untuk berwirausaha melalui UMKM. Pertemuan berlangsung di Pondok Pesantren Zainal Abidin Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Masih dari Jawa Timur, relawan Ganjar Millennial Center kembali menebarkan manfaat bagi masyarakat di wilayah Bojonegoro.
Mereka membangun posko rakyat di Desa Tapelan, Kecamatan Kapas sebagai tempat para pemuda berkreasi dan berkumpul untuk melakukan hal positif. Relawan juga berkolaborasi dengan para seniman asal Bojonegoro untuk membuat mural. Pemirsa, ribuan warga di Pontianak, Kalimantan Barat mengikuti Jalan Sehat yang digelar dalam rangka HUT ke-15 Partai Gerindra. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, pemirsa, ribuan warga bersolawat untuk memperingati hari ke-50 PPP. Ribu peserta Jalan Sehat dari kota Pontianak dan sekitarnya memadati Jalan Rahadi Usman Minggu pagi. Jalan Sehat ini diselenggarakan oleh DPD Partai Gerindra Kalimantan Barat dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-15 Partai Gerindra. Para peserta terlihat begitu antusias saat menanti undian dengan total hadiah lebih dari 400 juta rupiah. Sementara itu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir dalam acara ini. Apa yang ditampilkan oleh Gerindra Kalimantan Barat hari ini benar-benar luar biasa, antusiasme masyarakat juga begitu tinggi, dan hadiah-hadiah juga saya kira sangat menarik dan menghibur masyarakat. Momen hari ini adalah momen di mana kita semua mengajak masyarakat untuk bergembira bersama. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, Partai Persatuan Pembangunan P3 menggelar Harlah ke-50. Acara ini diawali dengan jalan sehat bersama oleh 40.000 kader dan masyarakat. Dalam kesempatan ini, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono hadir untuk bersolawat di lapangan Kerkhof Kabupaten Garut. Saya mengapresiasi pada kader-kader Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Garut, di mana Kabupaten Garut ini memang jalan perjuangan kita, menjadi bagian dari perjuangan nasional kita, karena ulama-ulama di Kabupaten Garut begitu gigih untuk memperjuangkan Partai Persatuan Pembangunan. Sehingga alhamdulillah tatkala P3 di 2019 kita mengalami krisis, tetapi kita tetap eksis dan alhamdulillah. Dalam acara ini, P3 kembali menegaskan komitmennya untuk bersama-sama menjaga agama dan membangun NKRI. Tim Liputan News melaporkan. Meminta agar bangsa Indonesia diberi keselamatan, perwakilan santri dari ratusan pondok pesantren dan majelis maksud kami taklim malam tadi menggelar Istiqosah Kubro di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Istiqosah Kubro demi meminta keselamatan bangsa Indonesia dilakukan 127 pondok pesantren dan majelis taklim di Masjid Istiqlal, Jakarta. Lantunan doa dan ayat suci Al-Quran dilantunkan para jamaah. Selain akan tetap menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa, para santri berkomitmen untuk membantu program pemerintah dalam mengurangi emisi dengan meluncurkan transportasi berbasis listrik. Terselenggaranya acara Istiqosah Akbar ini alhamdulillah dari inisiasi dari rapat kerja, salah satu program kerja kita membuat salah satu wadah UKM. Nah, dari kerjasama ini bisa menaungi semua UKM dari kita. Wali Kota Makassar, pemirsa, Muhammad Ramdan Pomanto didapuk sebagai pembicara di salah satu event manajemen terbesar di Indonesia. Kesempatan ini dimanfaatkan Ramdan Pomanto untuk memperkenalkan salah satu event nasional dari Makassar. Indonesia Event Management Summit 2023 yang baru saja digelar di Jakarta merupakan momentum kebangkitan ekonomi kreatif tanah air. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto didapuk sebagai salah satu pembicara dalam kegiatan yang dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno.
Dalam pemaparannya di depan ratusan peserta, orang nomor 1 Makassar tersebut kembali memperkenalkan Makassar International AIDS Festival and Forum atau F8 Makassar. F8 Makassar kini kembali masuk dalam top 10 karisma event Nusantara tahun 2023 dan akan diselenggarakan pada 23 hingga 27 Agustus mendatang. Ini jauh lebih hebat lagi. Kenapa? Karena kami membuat finisi langsung di situ live. Kami mendirikan 2 finisi. Kami membangun rumah Toraja langsung di pinggir pantai sementara kami didik. Kami membangun rumah Bugis, rumah Makassar. Jadi konten lokal kita perbesar dengan standar internasional. F8 Makassar diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pelaku ekonomi kreatif dan industri pariwisata di tanah air. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.